Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn akan menjelaskan materi kuliah yang sudah Bu Ririn janjikan kemarin. Semoga kalian di rumah sehat selalu. Salam tangan dari Bu Ririn. Semoga kita segera berjumpa. Gitu ya. Oke, saya akan tayangkan materi kita yang pertama. Ya, sebenarnya metode numerik itu apa sih? Ya, jadi Bu Ririn jelaskan metode numerik secara umum, yaitu di sini adalah persoalan yang melibatkan model matematika yang banyak muncul dalam disiplin ilmu sains dan iptek seperti fisika, kimia, teknik, hampir itu semua ada. Terus sering muncul di model matematika muncul dalam bentuk rumit. Nah, nanti bentuk rumitnya seperti apa sih kalau kita misal gini, menyelesaikan persamaan misalkan X kuadrat. Nah, kalian kan pasti tahu kalau X kuadrat yang biasa kalian tentukan solusinya itu adalah dengan misalkan pemfaktoran. Nah, bagaimana kalau dengan X-nya pangkat banyak? Nah, kalau kita X-nya pangkat banyak, ini nanti kita bisa menyelesaikannya dengan, nah, nanti kita pelajari di berikutnya. Jadi, nah, contohnya seperti ini ilustrasinya. Di sini ada 23,4 X pangkat 7 men dan lain-lain ini. Nah, sedangkan kalau kita coba sih selesaikan ini, kalian pasti akan lari sudah. Nah, bagaimana istilahnya metode numerik nanti bisa menyelesaikan soal seperti ini? Khawatir. Nah, seperti yang Bu Ririn tadi bilang, bahwa tidak ada rumus aljabar untuk menghitung akar polinom lebih dari 2. Jadi belum ditemukan. Kalau akarnya 2, biasanya kita menggunakan rumus ABC ya, yang kalian kenal. Nah, atau pemfaktoran, seperti itu. Atau bisa digambar. Nah, karena tidak ada rumus baku dalam persamaan yang kecuali dua variabel, jawabannya di sini adalah metode analitik tidak mampu menyelesaikan model matematika di atas, hanya bisa dilakukan dengan metode numerik. Oleh sebab itu, kita harus wajib bisa menggunakan metode numerik. Nah, Bu Ririn, apa sih bedanya metode analitik dengan metode numerik? Nah, bedanya di sini. Kalau yang tadi sudah sempat saya sampaikan, bahwasanya analitik, sorry ya, ini metode analitik dengan begini. Jadi metode analitik memberikan solusi eksak, solusi yang sesungguhnya. Kayak tadi memfaktorkan, pasti ada nilainya. Sedangkan di sini solusi yang sesungguhnya, solusi yang memiliki galat error sama dengan 0. Bu, galat itu apa? Galat adalah kesalahan. Nah, kesalahannya 0 karena hasilnya sudah tahu pasti. Nah, kemudian metode analitik hanya unggul dalam persoalan terbatas. Tafsiran geometri sederhana dan berdimensi rendah. Padahal persoalan yang muncul di kehidupan sehari-hari nonlinear dan melibatkan banyak konteks adalah rumit. Jika metode analitik tidak dapat dilakukan, solusi yang dapat dicari dengan metode numerik. Nah, metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmatika. Biasa ditambah, dikurang, dikali. Nah, secara harfiah, cara menghitung itu dengan menggunakan angka-angka. Nah, ini ya, nanti bisa kalian baca. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang di sini. Kalian bisa baca nanti ini pengenalan ya, kenapa kita harus menggunakan metode numerik. Jadi, metode numerik yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah bisa digunakan dalam pangkat lebih dari 2. Kemudian, agar dapat memahami program aplikasi metode numerik, kita bisa menggunakan program MATLAB. Kalian sudah dapat ya bahasa pemrograman ya, tentunya bisa. Dan dapat membuat sendiri program numerik aplikasi. Tetapi di sini di buku yang saya bagikan, bukunya Bu Ririn, kita bisa menggunakan yang lebih gampang, nggak usah install MATLAB berat. Jadi kita bisa manfaatkan adalah Excel, gitu ya. Nah, ini saya, nah kita sudah masuk galat. Galat ada galat relatif dan galat absolut, sama seperti di buku kalian. Bu, galat itu apa sih? Nah, galat absolut itu adalah suatu bilangan selisih antara nilai sebenarnya atau dengan anggapan telah diketahui dengan suatu pendekatan pada nilai sebenarnya.
Ya, hubungan antara nilai eksak atau nilai sebenarnya, nilai perkiraan, dan kesalahan diberikan dalam bentuk A sama dengan AX bar plus epsilon ya kita ngomongnya. Lah simbolnya epsilon ini adalah kesalahan atau galat. Nah, nanti saya akan kasih contoh. Nah, tadi gitu ya. Atau kalau kita nyari epsilon dari rumus tadi adalah kita balik A min A apa X bar ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya gini. Oke, oke. Jadi di sini kesalahan 1 cm pada pengukuran pensil. Jadi kita bayangkan ya, Bu Ririn mengukur sebuah pensil, ini harusnya nilainya adalah 10 cm. Tetapi Bu Ririn pas ukurnya, saya hitung 9 cm, sehingga ada kesalahan 1 cm pada pengukuran pensil. Nah, dibandingkan dengan Bu Ririn mengukur sebuah jembatan, ya, sebuah jembatan misalkan panjangnya adalah 100 meter. Sedangkan yang Bu Ririn ukur adalah 100 meter kurang 1 cm. Berapa itu? Berapa berarti? 99 berapa? 99 berapa? 100 dikurangi 1 cm. Nah, itu. Jadi 1 cm di pensil dengan 1 cm di jembatan. Nah, kita cari galatnya. Jadi apakah sama 1 cm di pensil dengan 1 cm di jembatan? Seperti itu. Jadi ini kita masukkan langsung rumus gini ya. Nah, substitusikan aja. Jadi uh, tidak seberapa kelihatan untuk 1 cm di jembatan kesalahan dibandingkan dengan di pensil. Di pensil akan kelihatan sama sekali. Nah, nanti coba ya. Tinggal kita substitusikan aja. Kenapa ini dikalikan 100? Karena nanti adalah kita cari pendekatan relatifnya di bentuknya itu. Kalian bisa baca. Nah, ini contoh. Pengukuran panjang jembatan dan pensil memberikan hasil ini tadi seperti yang Bu Ririn, ini 9999 cm. Kalau kita jadikan meter tadi adalah 100 meter, dengan pensil yang 9. Coba kita perhatikan galatnya. Galat pada pensil itu adalah 1 cm, sama. Galat pada jembatan juga 1 cm. Ya, dengan rumus yang sama. Terus kesalahan relatifnya adalah, coba bandingkan. Di jembatan, itu hanya 0,01%. Hampir tidak kelihatan, hampir tidak ada kesalahan. Kemudian pensilnya adalah 10% kelihatan. Jadi jangan samakan galat yang ada di benda, misalkan pensil sekecil itu dengan di jembatan, karena memang berbeda. Kesalahan relatifnya sangat kecil kalau kita adalah ukurannya panjang sekali. Lanjut ya. Oke, kalau untuk deret Euler tidak akan saya jelaskan. Langsung ke galat bawaan inherent. Kalian bisa baca. Nah, galat pemotongan juga. Yang penting adalah
pada deret dalat errornya aja. Seperti itu ya, saya rasa gampang. Di sini mungkin kalian bisa kerjakan contoh soal yang ada di buku. Oke, terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di dunia maya lagi. Nanti akan saya siapkan video berikutnya untuk yang pertemuan kedua. Terima kasih.